Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aris Sakti Yuda dengan NIM 21/4794/PN/17342. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang monopolistic competition market atau persaingan pasar monopolistik. Pada garis besar materi pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang kompetisi dari monopolistik, karakteristik dari persaingan pasar monopolistik, equilibrium dari short dan long run atau jangka panjang dan jangka pendek, kemudian dari faktor input dari pasar. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan pasar yang mana perusahaannya dapat masuk dengan bebas. Masing-masing memproduksi merek atau versinya sendiri dari produk yang berbeda. Sedangkan terdapat pasar oligopoli. Pasar oligopoli sendiri merupakan pasar yang dimana hanya sedikit perusahaan yang bersaing satu sama lain dan perusahaan baru akan susah untuk masuk. Akan tetapi di sisi lain terdapat juga kartel yang dimana pasar dari beberapa atau semua perusahaan secara eksplisit kerjasama untuk mengkoordinasi harga dan output tingkat untuk memaksimalkan keuntungannya secara bersama-sama. Adapun persamaan dan perbedaan pada pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna, yang antara lain pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna sama-sama memiliki banyak penjual dan penjual baru yang tidak sulit untuk memasuki pasar tersebut. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, penjual di pasar monopolistik menjual produk yang berbeda dari segi kualitas, penampilan, atau reputasi, dan setiap penjual memproduksi mereknya sendiri. Besarnya kekuatan monopoli yang dimiliki oleh suatu perusahaan tergantung pada keberhasilannya dalam membedakan produknya dari produk perusahaan lain. Contoh di industri persaingan monopolistik meliputi dari contohnya pasta gigi, deterjen, dan ataupun kopi kemasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik, yang mana perusahaan bersaing dengan menjual produk terdiferensiasi yang sangat dapat diganti satu sama lain, akan tetapi bukan pengganti yang sempurna. Dengan kata lain, elastisitas harga silang dari permintaan itu besar, namun bukan tak terbatas. Ada kebebasan masuk dan keluar yang mana relatif mudah bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar dengan merek mereka sendiri, dan untuk perusahaan yang sudah ada untuk keluar jika produk mereka menjadi tidak menguntungkan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang equilibrium jangka pendek atau equilibrium in the short run. Karena penjual merupakan satu-satunya produsen produknya, kurva akan bergerak miring ke bawah. Harga melebihi biaya marginal dan perusahaan memiliki kekuatan monopoli. Dalam jangka pendek, seperti yang dijelaskan pada kurva, harga juga melebihi biaya rata-rata. Dan perusahaan memperoleh keuntungan yang ditunjukkan oleh persegi panjang yang terbentuk. Dalam jangka pendek, atau maksud saya dalam jangka panjang, keuntungan ini menarik penjual baru dengan produk yang dapat bersaing. Mangsa pasar penjual turun dan kurva permintaannya bergeser ke bawah. Untuk selanjutnya terdapat equilibrium untuk jangka panjang atau equilibrium in the long run. Dalam jangka panjang, keuntungan ini menarik penjual baru dengan produk yang dapat bersaing. Pangsa pasar penjual turun dan kurva permintaannya akan bergeser ke arah bawah. Dalam equilibrium jangka panjang, dijelaskan pada kurva di sebelah kanan, harga sama dengan biaya rata-rata, sehingga perusahaan memperoleh laba nol, meskipun memiliki kekuatan monopoli.
Oke, dalam praktiknya, pasar persaingan sempurna lebih diinginkan karena efisien secara ekonomi. Selama tidak ada eksternalitas dan tidak ada yang menghalangi bekerjanya pasar, total surplus konsumen dan produsen tidak terbatas. Berikut merupakan perbandingan dari antara equilibrium persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, nilai harga sama dengan biaya marginal. Akan tetapi dalam pasar persaingan monopolistik, harga melebihi biaya marginal sehingga terdapat kerugian, seperti yang ditunjukkan oleh area yang berwarna kuning pada kurva sebelah kanan. Dalam persaingan sempurna, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah horizontal, sehingga titik nol laba terjadi pada titik biaya rata-rata minimum. Pada persaingan monopolistik, kurva permintaan miring ke bawah, sehingga titik nol laba berada di sebelah kiri titik biaya rata-rata minimum. Dalam mengevaluasi persaingan monopolistik, ketidakefisienan ini harus diimbangi dengan keuntungan konsumen dari keragaman produk. Oke, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang pasar untuk faktor input. Pasar faktor kompetitif merupakan pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli faktor produksi seperti tenaga kerja atau bahan baku. Karena tidak terdapat penjual atau pembeli tunggal yang dapat mempengaruhi harga dari faktor tertentu, masing-masing dapat menentukan harganya sendiri. Misalnya, jika masing-masing perusahaan yang membeli kayu untuk membangun rumah membeli sebagian kecil dari total volume kayu yang tersedia, keputusan pembelian mereka tidak akan mempengaruhi harga. Oke, kemudian untuk permintaan untuk faktor input. Perlu dipahami bahwa permintaan faktor adalah permintaan turunan, yang dimana permintaan untuk input yang bergantung pada dan berasal dari tingkat output perusahaan dan biaya input. Ya, yang dapat kita lihat yaitu marginal revenue product atau dapat disingkat MRP. Yang dapat diartikan MRP sendiri merupakan pendapatan tambahan yang dihasilkan dari penjual output yang diciptakan oleh penggunaan satu unit tambahan input. Marginal revenue produk sendiri dapat didefinisikan yaitu output tambahan yang diperoleh dari unit tambahan tenaga kerja ini dikalikan dengan pendapatan tambahan dari unit output tambahan. Output tambahan diberikan oleh marginal product of labor atau dapat disingkat MPL biasanya, dan pendapatan tambahan dari marginal revenue atau MR. Sehingga rumus marginal revenue product dapat dinyatakan dengan marginal product of labor dikali dengan marginal revenue. Seperti yang dapat kita lihat dari slide. Untuk memahami karakteristik MRPL dapat digambarkan oleh ilustrasi berikut. Oke. Dalam pasar kompetitif ini, di mana produsen adalah penerima harga, permintaan pembeli akan input ditentukan oleh kurva produk pendapatan marginal. Kurva MRP turun karena marginal product of labor atau MPL turun seiring bertambahnya jam kerja. Ketika produsen produk memiliki kekuatan monopoli, permintaan input dalam pasar faktor kompetitif ini, di mana produsen adalah penerima harga, sehingga permintaan pembeli akan input ditentukan oleh kurva produk pendapatan marginal. Kurva MRP turun karena marginal product of labor turun seiring bertambahnya jam kerja. Ketika produsen dari produk memiliki kekuatan monopoli, permintaan input juga diberikan oleh kurva MRP. Akan tetapi dalam kasus ini kurva MRP turun karena produk marginal tenaga kerja maupun pendapatan marginal turun.
Perlu diperhatikan bahwa produk pendapatan marginal revenue product of labor atau MRPL memberitahu kita berapa banyak perusahaan harus bersedia membayar untuk menyewa satu unit tenaga kerja tambahan. Oke, mungkin ini dapat kita next untuk slide ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait MRPL lagi. Selama MRPL lebih besar dari tingkat upah atau W, perusahaan harus mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Dan sebaliknya, jika MRPL kurang dari tingkat upah atau W, perusahaan harus memberhentikan pekerja. Hanya ketika MRPL sama dengan tingkat upah atau W, perusahaan telah mempekerjakan jumlah tenaga kerja yang memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, kondisi memaksimalkan keuntungan dinyatakan dengan marginal revenue product of labor atau dapat kita artikan sendiri sebagai upah. Untuk kurva yang kita lihat saat ini, terdapat kurva pergeseran penawaran tenaga kerja. Yang dimana ketika penawaran tenaga kerja yang dihadapi perusahaan adalah S1, perusahaan mempekerjakan L1, unit tenaga kerja dengan upah dapat kita ilustrasikan sebagai W1. Tetapi ketika tingkat upah pasar menurun dan penawaran tenaga kerja bergeser ke S2, perusahaan maksimalkan keuntungan dengan bergerak sepanjang kurva permintaan tenaga kerja sampai tingkat upah baru. Atau dapat kita ilustrasikan kembali menjadi W2. Sama dengan produk pendapatan marginal tenaga kerja, akibatnya L2 unit tenaga kerja dapat dipekerjakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.